Dia bukan salah satu dewa utama Yunani, namun lama setelah era kuno, ia bertahan sebagai simbol penting dalam seni dan sastra. Anda mungkin pernah mendengar nama Prometheus sebelumnya, tapi seberapa baik Anda mengetahui kisah Titan yang dihukum karena telah membantu umat manusia? Banyak tokoh dalam mitologi Yunani hanya muncul dalam satu atau dua cerita, terkadang hanya diceritakan di tempat tertentu dan waktu yang singkat. Karakter lain tampak besar dan muncul dalam banyak mitos, tetapi beberapa karakter mengisi peran berbeda. Mereka muncul berkali-kali, tetapi tidak sentral dalam cerita, seperti Zeus atau Hermes. Salah satu tokoh konstan dalam mitologi Yunani ini adalah Titan Prometheus. Dia muncul berkali-kali dalam legenda Yunani kuno, tetapi bahkan cerita paling terkenal tentangnya melibatkan dewa dan pahlawan lain yang diingat orang dengan lebih jelas. Sejak Zeus pertama kali berjuang untuk menjadi raja para dewa, sampai Hercules melakukan 12 tugasnya yang terkenal, Prometheus ada di sana. Prometheus adalah putra Titan Iapetus, dan ibunya kemungkinan Clymene, seorang oseanid atau nimfa laut, salah satu dari 3000 putri Oceanus dan Tethys. Dia juga bersaudara dengan Atlas, Menutius, dan Epimetheus. Dalam sumber-sumber kuno, Prometheus terkadang dikreditkan dengan penciptaan manusia dalam citra seperti dewa dari tanah liat, sebuah peran yang diberikan kepada Zeus dalam variasi lain dari mitos penciptaan. Prometheus dan saudaranya Epimetheus diperintahkan oleh Kronos untuk membuat makhluk yang akan menghuni bumi. Zaman emas adalah periode pertama yang dialami oleh manusia. Masa ini terjadi di bawah kekuasaan Kronos. Pada zaman ini semua manusia merasakan kebahagiaan dan kedamaian. Tidak ada perang, penyakit atau penderitaan. Mereka hidup berdampingan dengan para Titan dan tidak perlu bekerja keras karena makanan selalu tersedia berlimpah. Ketika Zeus menggulingkan kekuasaan para Titan, zaman emas pun berakhir. Prometheus umumnya digambarkan dalam mitos sebagai sosok cerdas dan licik yang bersimpati pada kemanusiaan. Namanya berarti berpikiran ke depan, kebalikan dari saudaranya Epimetheus yang berarti berpikiran ke belakang. Melalui konseling cerdasnya, Prometheus memainkan peran penting selama Titanomakia. Meskipun seorang Titan, bersama saudaranya Epimetheus, dia memihak Zeus, sehingga lolos dari hukuman brutal yang diterima dua saudaranya yang lain, Atlas dan Menutius, setelah tatanan dewa lama akhirnya dikalahkan. Setelah Zeus berkuasa, dia membuat semua manusia mengalami keadaan yang berbeda dari sebelumnya. Pada periode ini, Zeus membagi setahun menjadi 4 musim. Penampilan dan kebijaksanaan manusia mengalami penurunan dibanding masa sebelumnya. Manusia harus bertani dan beternak untuk makan, serta harus membuat rumah untuk tempat berlindung. Ini disebut sebagai zaman perak. Orang-orang tidak mau menyembah dewa, sehingga akhirnya Zeus menghancurkan mereka. Pada zaman ketiga atau dikenal sebagai zaman perunggu, Prometheus dan Epimetheus melakukan perjalanan ke bumi dari Olympus, lalu berkelana ke provinsi Boeotia di Yunani dan membuat patung tanah liat. Zeus mengambil sosok-sosok itu dan menghembuskan napas kehidupan ke dalamnya. Sosok yang diciptakan Prometheus menjadi manusia dan menghormatinya. Sosok yang dibentuk oleh saudaranya Epimetheus, sementara itu menjadi binatang buas yang berbalik dan menyerangnya. Zeus marah dengan tindakan Prometheus dan Epimetheus. Raja para dewa melarang kedua bersaudara itu untuk mengajari manusia cara-cara peradaban. Athena memilih untuk melawan ayahnya Zeus dan mengajari Prometheus agar ia bisa mengajari umat manusia. Atas tindakan mereka, Zeus menuntut agar pengorbanan dilakukan kepada para dewa dari manusia untuk menunjukkan bahwa mereka patuh dalam pemujaan. Para dewa dan manusia fana telah mengatur pertemuan di Mekone, di mana masalah pembagian kurban akan diselesaikan. Prometheus menyembelih seekor lembu besar dan membaginya menjadi 2 tumpukan. Di tumpukan pertama dia meletakkan semua daging dan sebagian besar lemaknya, dengan cerdik menutupinya memakai perut lembu yang aneh. Sementara di tumpukan lain, dia mendandani tulang-tulang dengan lemak yang bersinar. Prometheus selalu mempersilahkan Zeus memilih tumpukan untuk para dewa. Zeus bagaimanapun mengetahui triknya, tetapi tetap memilih tumpukan tulang, karena dia menyadari bahwa dengan sengaja ditipu, dia akan memiliki alasan untuk melampiaskan amarahnya pada manusia fana. Sumber lain mengklaim bahwa Zeus pada kenyataannya tidak mengetahui tipu muslihat itu. Ini memberikan penjelasan mitos untuk praktik umum di Yunani kuno,
di mana para penyembah hanya akan mengorbankan tulang untuk para dewa, sambil menyimpan daging dan lemak untuk diri mereka sendiri. Dalam kemarahannya, Zeus menolak memberikan rahasia api bagi umat manusia, sehingga mereka tidak bisa memasak daging. Mereka menggigil di malam musim dingin, serta diliputi kegelapan. Prometheus sangat bersedih atas apa yang dialami oleh manusia. Dia memutuskan untuk memberikan mereka hadiah yang luar biasa pada makhluk yang sangat dicintainya. Prometheus lalu diam-diam mencuri api dari perapian para dewa dan membawanya ke manusia dengan tongkat adas berongga. Dia menurunkan api dan memberikannya pada manusia, lalu mengajari mereka bagaimana bisa memasak dan tetap hangat. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja Zeus menjadi sangat murka, namun ia tidak bisa begitu saja mengambil kembali api, karena apa yang telah diberikan oleh dewa tidak dapat diambil lagi oleh dewa lainnya. Untuk tindakan keangkuhan yang dilakukan oleh Prometheus, Zeus menyusun hukuman yang akan menekan seluruh umat manusia, sementara membuat Prometheus tidak dapat membantu mereka. Sekarang giliran Zeus untuk bereaksi. Dia menugaskan Hephaestus untuk membentuk makhluk terindah dan licik yang belum pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Bahkan para dewa yang semuanya telah menghadiahkan makhluk ini dengan hadiah yang menggoda, terkagum-kagum ketika mereka melihat kejahatan yang indah yang diwujudkannya, kelicikan belaka dari penampilannya. Makhluk ini diberi nama Pandora, wanita pertama dalam sejarah, ras dan suku wanita yang mematikan, yang hidup di antara pria fana dalam kesulitan besar mereka. Raja para dewa mengirimnya untuk menikahi saudara Prometheus, yaitu Epimetheus. Dan meskipun Prometheus telah mengingatkan saudaranya untuk tidak pernah menerima hadiah apapun dari Zeus, Epimetheus telah jatuh cinta dan ia pun menikahi Pandora. Para dewa memberkahi pasangan itu dengan banyak hadiah pernikahan, dan Zeus memberinya sebuah kotak yang ditempa dengan indah, yang sekarang dikenal sebagai kotak Pandora. Pandora diperingatkan untuk tidak membuka kotak tersebut. Suatu hari, Pandora yang penasaran dan kemudian membuka kotak tersebut. Setelah dibuka, dari kotak itu keluar berbagai keburukan, seperti kejahatan, penyakit, dan penderitaan. Semua keburukan itu menyebar ke seluruh dunia dan menjangkiti umat manusia. Pandora kemudian melihat ke dalam kotak dan menyadari masih ada satu hal yang tersisa di sana, yakni harapan. Tapi Zeus masih belum puas. Dia menginginkan hukuman yang lebih berat dan berharap pemusnahan umat manusia. Karena itu dia melepaskan banjir untuk menenggelamkan mereka. Mungkin dia terlalu takut manusia akan berhenti mematuhinya. Sekali lagi Prometheus mencegah kehancuran ini. Dalam sebuah cerita yang mirip dengan kisah Bahtera Nabi Nuh, Prometheus memberitahu putranya Deukalion dan menantunya Pyrrha untuk membangun sebuah bahtera di mana mereka akan menutup diri dan berkeliaran di atas ombak selama 9 hari 9 malam. Setelah banjir reda, keduanya mengisi kembali bumi dengan melemparkan batu dari bahu mereka, yang kemudian secara ajaib berubah menjadi pria dan wanita. Jadi tampaknya dalam lebih dari satu cara, umat manusia berhutang keberadaannya kepada juara dan dermawan mereka, yakni Prometheus. Betapapun mengerikannya hukuman bagi umat manusia, tampaknya itu tidak mengurangi kemarahan Zeus. Jadi dia memutuskan untuk menghukum Prometheus juga. Kali ini dengan siksaan yang tak tertahankan, bisa berlangsung tanpa batas waktu. Selain pencurian api, Zeus punya satu alasan lagi untuk marah pada Prometheus, yakni sebagai seorang pemikir ke depan. Prometheus adalah satu-satunya yang mengetahui identitas wanita yang tidak boleh didekati Zeus, karena telah dinubuatkan bahwa keturunannya ini ditakdirkan untuk menggulingkan ayahnya. Dan Prometheus tidak tertarik untuk memberitahu Zeus lebih dari itu tanpa alasan apapun. Baik Zeus maupun Prometheus tidak mundur dalam kekerasan kepala mereka selama berabad-abad. Zeus lalu memerintahkan Prometheus dibawa ke gunung Kaukasus dan dirantai di batu di puncaknya. Di sana seekor elang raksasa keturunan Typhon dan Echidna akan datang setiap hari untuk memakan hatinya. Karena Prometheus abadi, hatinya akan tumbuh kembali setiap malam, sehingga elang dapat memakannya lagi. Begitu seterusnya, sungguh hukuman yang sangat berat. Zeus juga bersumpah di perairan sungai Styx untuk tidak pernah melepaskan belenggu Prometheus. Dan siapa yang tahu berapa lama perjuangan mereka akan berlangsung, jika bukan karena putra Zeus, Herakles atau Hercules, setelah beberapa generasi berikutnya datang ke tempat Prometheus di belenggu, lalu membebaskannya.
Apakah Hercules memanah elang Kaukasus dan membebaskan Prometheus sebagai tanda terima kasih karena sang Titan telah menasehatinya supaya mengirim Atlas untuk mengambil apel emas di Hesperides demi menyelesaikan tugasnya, atau sebaliknya? Kita mungkin tidak pernah tahu. Yang jelas Zeus membiarkan ini terjadi supaya putranya Hercules mendapatkan ketenaran abadi. Pada akhirnya Zeus berdamai dengan Prometheus, tapi karena dia harus menepati sumpahnya di sungai Styx yang terkenal sakral, dan untuk memastikan Prometheus akan menanggung beban hukumannya selamanya, dia menginstruksikan Prometheus untuk membuat cincin dari baja rantai yang membelenggunya dan meletakkan di dalamnya sepotong batu tempat dia diikat. Sejak saat itu orang mulai membuat dan memakai cincin untuk menghormati Prometheus yang telah menderita demi umat manusia.